Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kory Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Presiden RI pertama, Soekarno. Insinyur Soekarno atau biasa disapa Bung Karno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 6 Juni 1901. Ia adalah anak kedua dari Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Sedangkan kakak Soekarno adalah Raden Soekarmini. Pada awal kelahirannya, Soekarno diberi nama Kusmo Sosrodihardjo. Namun namanya diubah menjadi Soekarno saat berusia 5 tahun karena semasa kecil ia sering sakit-sakitan. Nama Soekarno diambil dari cerita pewayangan yaitu Karna. Soekarno lahir dari perpaduan antara bangsawan kelas priai dari garis ayah dan keluarga Brahmana dari garis ibu yang taat beribadah. Dilansir dari buku Soekarno-Hatta, ada persamaan dan perbedaannya karya Tamarjaya. Pada 1907, Soekarno masuk sekolah dasar atau sekolah rakyat di Tulung Agung bersama kakeknya. Pada saat sekolah dasar, Soekarno bukan golongan murid yang rajin karena ia memang kurang berminat belajar di sekolah tersebut. Soekarno lebih senang menghafal cerita pewayangan, khususnya Baratayuda, ketimbang menghafal pelajaran sekolah. Pada tahun 1908, Soekarno masuk ke sekolah dasar di HIS, kemudian melanjutkan ke ILS di Mojokerto pada tahun 1913. Ayahnya mendidik Soekarno dengan disiplin tinggi, sehingga ia dituntut untuk terus belajar membaca dan menulis, yang akhirnya membuat dia menjadi salah satu murid yang unggul. Setelah lulus dari ILS, Soekarno melanjutkan studinya ke Hogereburger School atau HBS di Surabaya pada 1916 sampai 1921. Namun niatnya meneruskan pendidikan di Belanda tidak mendapat restu dari ibunya, sehingga akhirnya Soekarno mendaftarkan diri sebagai mahasiswa di Technische Hoge School atau THS yang saat ini bernama Institut Teknologi Bandung. Ia pun berhasil menyandang gelar insinyur teknik dan lulus pada 25 Mei 1928. Nasionalisme Soekarno mulai tumbuh pesat ketika bersekolah di Surabaya dan tinggal di rumah Cokro Aminoto. Ia mulai berkenalan dengan pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Pada 4 Juli 1927, Soekarno mulai merumuskan ajaran Marhaenisme dan mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai itu pun tumbuh dan berkembang di Jawa maupun di luar Jawa, yang membuat Belanda akhirnya menangkap dan memenjarakan Soekarno di penjara Sukamiskin Bandung pada 29 Desember 1929. Menurut buku Perjuangan dan Pengasingan Pejuang Indonesia oleh Sagimun, PNI dibubarkan pada tahun 1943 karena kemarahan Belanda dan namanya diganti menjadi Partindo. Setelah bebas dari penjara, Soekarno bergabung dengan Partindo dan memimpin partai tersebut, yang mengakibatkan ia kembali ditangkap dan dibuang ke ND Flores pada tahun 1933. 4 tahun kemudian, Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Di sini, Soekarno berhasil kabur dan menuju Padang, kemudian menyeberangi Selat Sunda dan kembali ke Jakarta pada Juli 1942. Soekarno terus berjuang mengusir penjajah dari Indonesia. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan gagasan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Kemudian ia bersama dengan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan di dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945, Soekarno terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Lalu kesehatan Soekarno mulai menurun sejak Agustus 1965. Setelah bertahan selama 5 tahun dengan penyakitnya, Soekarno meninggal dunia di RSPAD pada 21 Juni 1970. Ia disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan dimakamkan di Blitar, dekat makam ibunya. Presiden Soeharto memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Soekarno pada peringatan Hari Pahlawan tahun 1986. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Presiden RI pertama Soekarno.
Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.